Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Masih membahas tentang tafsir bismillah. Kata penulis, ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah. Pendapat pertama, dianjurkan untuk mengeraskan basmalah ketika sholat jahriyah. Ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan beberapa ulama yang sepemahaman dengan beliau. Kenapa? Karena ini menganggap bahwa bismillah bagian dari Al-Fatihah. Pendapat yang kedua, tidak dianjurkan mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah. Akan tetapi basmalah tetap dibaca, namun sir. Ini merupakan pendapat Al-Khulafa'ur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, sebagaimana riwayat Anas bin Malik. Ibnul Munzir menyebutkan beberapa riwayat dari sahabat dan tabi'in. Ini juga pendapat Imam Ahmad yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat yang ketiga, boleh memilih antara membaca keras atau membaca pelan. Ini pendapat Ishaq bin Rohawai dan Ibnu Hazm. Pendapat ini menggabungkan semua dalil di atas. Dan pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat kedua, yaitu membaca sir. Tapi kalau sekiranya kita mengimami yang dimana di belakangnya itu mahat adalah mayoritas madhab Syafi'i, maka membaca dengan jahar lebih utama. Kenapa? Karena agar tidak ada prasangka-prasangka muncul dari orang awam yang itu tidak paham tentang permasalahan ini, sehingga kadang mereka menganggap nggak sah sholat tanpa apa? Membaca bismillah. Maka ambil jalan tengah apa umahat? Membaca ketika apa? Mengimami yang di belakangnya banyak orang awam yang bermadhab Syafi'i. Bahwa yang lebih sesuai sunnah dalam sholat jahriyah, basmalah dibaca pelan dan tidak dikeraskan. Tafsir basmalah. Kalimat basmalah terdiri dari 5 kata. Yang pertama huruf ba, yang artinya dengan. Yang pernah kita sebutkan umahat ketika membahas tafsir Al-Fatihah. Ba di sini bisa bermakna isti'anah, yaitu meminta pertolongan kepada nama Allah. Atau makna yang kedua adalah tabarruk, meminta keberkahan agar apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah. Kata yang kedua adalah ismun, yang artinya nama. Ahli bahasa berbeda pendapat mengenai asal usulnya, asal usul ism. Ulama Basra mengatakan kata ini berasal dari kata as-sumu, yang artinya tinggi. Karena nama ini yang sering disebut, sehingga dia tinggi. Sementara ulama Kufah berpendapat bahwa al-ismu berasal dari kata al-wasmu, ya artinya tanda. Nah, ini yang lebih dekat pada kebenaran umahat, bahwa nama itu adalah tanda untuk menunjukkan yang ditandai, atau istilahnya apa? Alamat untuk menunjukkan yang dialamati. Nama itu bukan doa, tapi apa? Hanya sekedar tanda untuk membedakan dengan yang lainnya. Contoh, di antara anak-anak kita mungkin ada yang namanya Abdullah, ada yang namanya Utsman,
ada yang namanya Fir'aun, ada nggak umat? Nggak ada ya. Maka ini hanya pembeda dengan yang lainnya. Tidak ada kandungan doa di dalamnya. Kata yang ketiga adalah Allah, nama sang pencipta dan penguasa alam semesta, yang tidak boleh diberikan kepada siapapun kecuali Dia. Ulama ahli bahasa berbeda pendapat mengenai asal kata Allah. Sebagian pendapat mengatakan berasal dari kata alihaya lahu, yang artinya ibadah atau beribadah. Karena Dia adalah zat yang diibadahi. Jadi kalau Umahat pernah belajar ilmu sorof, alihaya lahu itu asal katanya adalah fa'ila yaf'alu. Alihaya lahu ilahan. Ilahan kemudian dikasih alif lam nanti jadinya Allah. Menurut Al-Wahidi, ketika mengucapkan bismillah dengan nama Allah, maka maknanya apa ini? Maknanya adalah saya memulai pekerjaan ini dengan menyebut nama Allah dalam rangka untuk mencari keberkahan. Jadi kita awali semua perbuatan kita dengan apa Umahat? Dengan bismillah. Jika kita mau makan, bismillah, yang tersembunyi di situ Umahat adalah akulu. Bismillah akulu. Kalau kita mau membaca, bismillah aqra'u. Kita mau belajar nih, bismillah adrusu. Tergantung apa yang kita mau melakukan. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, Innallaha ta'ala dzakarahu wa taqaddasat asma'uhu Ad-daba ditasydidkan dalnya, ad-daba nabiyahu Muhammadan. Kalau ini nggak usah diharokatin, umat sudah hafal mati setelahnya itu kan. Bita'limihi takdima zikri asma'ihi al-husna. Dzikri asma'ihi al-husna. Amama jami'i af'alihi. Jami'i af'alihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengajarkan
adab kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mendahulukan menyebut nama-namanya yang baik sebelum mengerjakan semua kegiatan. Yang keempat, kata yang keempat adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman ini umahat ada berapa huruf ini? Ra, ha, mim, alif, sama nun. Ada berapa umahat itu? 5 ya. Ra, ha, mim, alif, sama nun. Kalau Ar-Rahim ada 4. Ra, ha, ya, mim. Lima dibanding 4 yang mana yang lebih banyak umahat? 5 kan? Maka 5 itu sifatnya nanti umum, baik kepada hewan melata, orang kafir, orang musyrik, orang majusi, semua dirahmati. Kalau 4 itu lebih khusus kepada orang mukmin semata. Ar-Rahman adalah bentuk hiperbola dari kata rahimah, menyayangi. Sehingga makna Ar-Rahman adalah zat yang kasih sayangnya sangat luas. Luasnya kasih sayang Allah meliputi seluruh makhluknya, baik mukmin maupun kafirnya, yang taat maupun yang bermaksiatnya, sehingga orang kafir tetap mendapatkan kesejahteraan hidup di dunia ini. Kata Ar-Rahim juga berasal dari kata Rohimah. Jadi sama umahatnya, asal katanya yaitu dari kata Rohimah, yang menunjukkan makna kasih sayangnya sampai kepada objek. Di akhirat, kasih sayang Allah hanya akan diberikan kepada hambanya yang beriman, sementara hambanya yang kafir tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Di dunia apa umahat? Orang kafir tidak diberikan hidayah. Hidayah apa itu? Hidayah untuk memeluk Islam, untuk beriman kepadanya. Karena itulah di antara perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dari sisi cakupan umum dan khusus. Ar-Rahman adalah zat yang rahmatnya mencakup semua makhluk, sementara Ar-Rahim hanya khusus untuk mereka yang dikehendaki oleh Allah. Ini semakna dengan penjelasan Ibnul Qayyim bahwa Ar-Rahman itu nama yang menunjukkan sifat Allah, sementara Ar-Rahim nama yang menunjukkan perbuatan sifat rahmat Allah yang sangat luas. Sementara sifat rahmat yang sampai kepada makhluk, Allah mengasihi para hambanya yang Dia kehendaki. Mengapa dua nama ini disebut dalam lafaz basmalah, bukan nama yang lain? Sementara nama yang lain masih banyak umahat, ada Ar-Razzaq, ada Al-Ghaffar, Ghafur, At-Tawwab. Ada beberapa hikmah yang bisa kita simpulkan. Karena semua hamba sangat lemah, mereka sangat butuh terhadap kasih sayang Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Coba lihat umahat, kalau sekiranya dalam rumah tangga si suami tidak menyayangi istrinya, apa kira-kira yang terjadi umahat? Pulang kerja langsung ngomel-ngomel, banting-banting apa gitu ya. Meskipun istrinya sudah nyiapin sarapan, makan, sudah berdandan untuk menjemput suaminya, tapi si suaminya apa? Nggak sayang kepada istrinya. Akhirnya apa umat? Ngomel-ngomel, marah-marah.
tanpa mendasar. Ini karena apa? Karena dia tidak lagi sayang dengan istrinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa Pak Umahat mengedepankan sifat rahmatnya atas murkanya. Meskipun hambanya itu bermaksiat, kafir dan yang lainnya. Basmalah dibaca untuk mengawali amal hamba karena mereka tidak ada daya dan kekuatan dalam melakukan kegiatannya tanpa kasih sayang Allah. Di antara bentuk kasih sayangnya apa Umahat? Dia menolong kita, membantu kita untuk melakukan aktivitas ibadah maupun muamalah. Maka Rasulullah sering sekali menyampaikan kepada kita umat, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah terhadap sesuatu yang bermanfaat. Wasta'in billah, dan meminta tolonglah kepada Allah. C. Untuk mengingatkan kepada hamba bahwa Allah zat yang mereka sembah adalah maha kasih sayang kepada hambanya, sehingga semakin memperbesar rasa cinta hamba kepadanya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lamma qada al-khalqa kataba indahu fawqa arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Coba kalau sekiranya Allah sedikit-sedikit marah Umahat, sedikit-sedikit jengkel sama kita, gimana jadinya warga Balikpapan ini? Didatangkan musibah dari atas, hujan gak berhenti-berhentinya. Didatangkan musibah dari bawah, batu bara muncul kesana kemari. Akhirnya Balikpapan tidak nyaman untuk ditinggali. Tapi alhamdulillah Allah masih mencurahkan rahmatnya untuk warga Balikpapan. Meskipun gas LPG 3 kilo sangat langka ya umat. Selesai tentang tafsir basmalah. Sekarang penulis akan masuk ke dalam pembahasan tadabbur Al-Fatihah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Di sini kita tidak membahas tafsir Al-Fatihah karena bukan itu tujuan buku ini ditulis. Di samping itu akan menyita halaman yang panjang. Kami sarankan bagi pembaca untuk mempelajari buku-buku tafsir. Insya Allah tafsir Al-Fatihah sudah sangat mencukupi. Mengapa tadabbur? Karena ini yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Dengan tadabbur seseorang bisa mendapatkan pelajaran yang akan sesuai bagi perbaikan dirinya. Allah menyebut orang yang tidak mau melakukan tadabbur Al-Quran, hatinya berarti terkunci. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Coba lihat umat, ada dua di sini. Mentadabburi Al-Quran atau hati terkunci. Kalau hati kita terkunci berarti tidak bisa mentadabburi. Kalau kita mentadabburi berarti hati kita terbuka. Sementara Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah memberikan kemudahan untuk memahami Al-Quran, tapi apakah ada yang mau mengambil pelajaran? Jangankan mentadabburi umahat, sebagian kaum muslimin baca Al-Qur'annya setahun sekali, pas Ramadan saja. Sementara di bulan-bulan yang lain mereka
merapikan Al-Qur'annya sampai berdebu Al-Qur'annya di lemari, tidak disentuh. Yang banyak disentuh hanyalah HP, alat-alat komunikasi, yang itu yang dia buka setiap hari. Bagaimana dia bisa mendapatkan bimbingan dari Allah kalau kitab yang membimbing dia tidak pernah dia buka-buka. Allah jadikan tadabbur sebagai bagian dari tujuan Al-Quran diturunkan. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Ini tujuan utama, bukan hanya sekedar dibaca, tapi juga ditadaburi. Bahasa mudah untuk kata tadabbur adalah merenungkan. Tadabbur Allah akan memudahkan bagi para hambanya agar mereka bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Untuk sampai pada tadabbur umahat, minimal kita orang Indonesia baca terjemahan. Baca terjemahannya. Kalau kita sudah bisa lagi bahasa Arab, maka coba buka penjelasan ulama, tafsir ulama, sahabat, tabi'in dan seterusnya mengenai ayat tersebut. Karena nggak mungkin kita bisa mentadaburi kalau kita nggak paham apa yang dibaca. Coba bayangkan umat, taruhlah di sini kan rata-rata semua orang Indonesia kan, nggak ada satupun yang bisa bahasa Dayak di sini kan. Coba kalau sekiranya Al-Quran diturunkan bahasa Dayak dengan bahasa Dayak, bisa nggak kalian memahami, mentadaburinya? Nggak bisa, kecuali harus belajar bahasa Dayak dulu. Kalau nggak, cari translate dari bahasa Dayak ke bahasa Indonesia, agar Anda bisa memahami perintah dan larangan, kisah-kisah yang ada di kitab suci Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk pelajaran, untuk dipahami, dihafal dan nilainya. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Jadi Allah mudahkan umat, mudahkan kita untuk menghafalnya, mudahkan kita untuk memahaminya. Karena Allah ingin kita mentadaburinya. Mungkin gak kira-kira umat Allah suruh kita tadaburi, tapi dia halangi kita untuk memahaminya? Kan gak mungkin. Pasti dia akan memudahkan pula jalan-jalan untuk sampai kepada perintah tersebut. Cuma langkah ke sana yang kita belum ada keinginan. At-Tabari mengatakan, walaqad sahhalna Al-Qur'ana wa bayyanahu wa fassalnahu, sodnya ditasydid, wa fassalnahu liman aroda, lidzikri, liman aroda, lidzikri, liman aroda ayyatadzakkaro, an yatadzakkaro wa ya'tabiro, wa yata'adza wa hawannahu
Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran. Diganti kami di situ ya Muhammad. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran. Kami menjelaskan kurang terjemahannya di situ Mat, tambah lagi wa fassalna, dan kami memperincikannya. Dan kami memperincikannya untuk diambil pelajaran. Bagi siapa yang mau belajar, mengambil ibrah, mengambil nasihat, dan merenunginya. Jadi ditambah aja yang kurang terjemahannya tadi Mat. Selanjutnya, apakah kita mau mempelajari makna Al-Quran ataukah tidak? Maka ini kembali kepada kita umat. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu merubah diri mereka. Maka langkah-langkah yang kita akan tempuh kalau sekiranya kita mau mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, umat apa? Minimalnya apa? Baca Al-Quran sambil baca terjemahannya. Paham umat? Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, coba berusaha untuk meluangkan waktu belajar bahasa Arab. Apakah itu nahwu ataukah shorof ataukah percakapan. Kemudian langkah yang ketiga, sudah bisa nahwu, bisa shorof, coba belajar untuk membaca yang tidak ada harokatnya. Kemudian langkah yang keempat, coba belajar ilmu usul tafsir untuk bisa memahami Al-Quran, hadis. Langkah yang kelima, coba belajar ilmu balaghah untuk memahami keindahan bahasa yang terkandung, yang tersirat dari Al-Quran Al-Karim. Nah itu mahat langkah-langkah untuk sampai pada tadabbur Al-Quran Al-Karim. Kita sudah di langkah yang keberapa umat sekarang? Baru langkah pertama? Atau sudah di langkah yang kedua? Atau sudah di langkah yang ketiga? Sekarang banyak wasilah atau tempat untuk belajar, baik offline maupun online, untuk belajar langkah-langkah yang kita sebutkan tadi. Berkenalan dengan surah Al-Fatihah. Umumnya surah dalam Al-Quran diberi nama dengan salah satu kata yang ada di dalamnya. Misalnya surah An-Nas karena di dalamnya ada kata An-Nas. Dinamakan Al-Falaq karena di dalamnya ada kata Al-Falaq. Al-Masad karena di dalamnya ada Al-Masad. Al-Kautsar karena di dalamnya ada kata Al-Kautsar, dan seterusnya. Namun dalam surah Al-Fatihah, meskipun tidak ada kata Al-Fatihah, surah ini dinamakan Al-Fatihah, yang artinya pembukaan. Mengapa dinamakan Al-Fatihah? Maka jawabannya ada dua penjelasan.
Yang pertama karena surah ini adalah surah pertama yang ada di dalam Mushaf Utsman, Mushaf Utsmani. Sehingga surah ini sebagai pembukaan Mushaf Al-Quran. Surah ini adalah surah yang pertama kali turun, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Dalailu An-Nubuwah. Meskipun ini pendapat yang lemah, pendapat yang tidak benar. Surah yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, tatkala Rasulullah berada di Gua Hira. Surah ini terdiri dari 7 ayat dengan kesepakatan ulama. Meskipun mereka berbeda pendapat apakah basmalah termasuk ayat pertama dari surah Al-Fatihah ataukah tidak. Dasar kesepakatan ini adalah firman Allah, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil azim. Sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Salah satu di antara makna 7 ayat yang diulang-ulang adalah surah Al-Fatihah. Dinamakan demikian karena surah ini diulang-ulang dalam setiap rakaat salat. Kalau salat wajib saja berapa kali kita baca Ummahat? 17 ya. Belum lagi ditambah salat sunnah. Kalau qobliyahnya kita lakukan 20 rakaat, berarti apa? Tambah 20. Belum lagi sholat malam, belum lagi sholat duha. Maka makin banyak lagi kita membaca Al-Fatihah. Keutamaan surah Al-Fatihah. Surah ini memiliki banyak keutamaan. Di antaranya Nabi SAW menyebutkan sebagai surah yang paling agung dalam Al-Quran. Dari Abu Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu an Rasulullah pernah bersabda, la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil Qur'an. Aku akan ajarkan kepadamu surah yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Bahkan dia ini adalah surah yang tidak pernah Allah turunkan di Injil maupun di Taurat. Surah Al-Fatihah juga menjadi keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh para nabi yang lain. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, Jibril pernah duduk di dekat Nabi, lalu mereka mendengar ada surah di atas, suara dari atas. Jibril mengatakan ini adalah pintu di langit. Hari ini terbuka, belum pernah pintu ini dibuka selain hari ini. Lalu turunlah seorang malaikat. Jibril mengatakan ini adalah seorang malaikat. Beliau turun ke bumi. Dia belum pernah turun kecuali hari ini. Kemudian malaikat itu memberikan salam dan mengatakan, Abshir binuraini au utiyatahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka fatihatul kitabi wa khawatimu suratil baqarah lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu. Jadi ini kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat tersebut, yang dia tidak pernah turun sama sekali kecuali membawa kabar gembira ini, yaitu kabar gembira dengan 2 cahaya yang diberikan kepadamu yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum, yaitu Al-Fatihah dan beberapa ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Tidaklah engkau membacanya satu huruf pun darinya kecuali kamu akan diberi diberi apa yang engkau minta. Menunjukkan keutamaan dua surah ini. Berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ketika seorang muslim membaca surah Al-Fatihah pada saat sholat, hakikatnya dia sedang berdialog dengan Allah. Kita simak hadis berikut ini sambil memperhatikan terjemahan dari surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfaini. Aku bagi dua surah Al-Fatihah itu menjadi dua bagian antara aku dan hambaku. Wali abdi masa'alah, dan bagi hamba apa yang dia minta. Fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamidani abdi. Apabila hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berkata, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, Allah berkata lagi, asna alayya abdi, hambaku memujiku dua kali. Wa idza qala maliki yaumiddin qala majjadani abdi. Allah memuji hambaku memujiku tiga kali. Wa qala marratan fawwada ilayya abdi fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'alah. Nah, dari sini nanti Umahat dari ayat kelima ini dibagi dua. Iyyaka na'budu ini untuk Allah, wa iyyaka nasta'in ini untuk hamba. Nah, dari sini sampai akhir ayat nanti, sampai akhir surah itu untuk hamba. Keterangan hadis ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah adalah rukun salat, karena Allah menyebut Al-Fatihah dengan kata salat. Bukan itu sebenarnya alasannya Umahat. Alasannya itu di hadis yang lain yang menyebutkan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini hadis ini yang menunjukkan rukun. Kalau hadis ini hanya menyebutkan penamaan lain dari surah Al-Fatihah, yaitu dinamakan Umahat? As-Shalah. Al-Fatihah disebut salat karena surah ini dibaca saat salat. Dan seorang hamba yang membaca surah ini ketika salat, dia hakikatnya sedang melakukan dialog dengan Rabb-Nya. Allah membagi bacaan Al-Fatihah dalam salat menjadi dua, setengah untuk Allah dan setengah untuk hambanya. Setengah untuk Allah adalah di bagian awal, bentuknya adalah pujian untuk Allah mulai dari ayat Alhamdulillah hingga Maliki Yaumiddin. Sementara setengahnya untuk hamba, yaitu doa memohon petunjuk agar orang yang telah mendapatkan kenikmatan. Jadi mulai dari ihdinas siratal mustaqim, ini 3 ayat kan Umahat ya? 3 ayat. Ayat ketiganya di mana Umahat? Ayo coba cari. Ihdinas siratal mustaqim kan? Itu ayat ke-6 kan? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin kan ayat ke-7. Mana kira-kira Umahat? Ada yang masih ingat enggak? Ada yang masih ingat Umahat? Siratal ladzina an'amta alaihim, ini ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini ayat ke-7. Paham? Jadi ayat kelimanya, ihdina, kemudian ayat ke-6-nya
dan ayat ketujuhnya. Karena 3,5 buat Allah, 3,5 buat hamba. Karena Allah di hadis kudusi ini ummahat tidak menyebutkan apa? Basmalah. Tapi langsung menyebut apa? Alhamdulillah. Ada satu ayat yang dibagi dua, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setengah untuk hamba, setengah untuk Allah. Iyyaka na'budu ini untuk Allah, iyyaka nasta'in ini untuk hamba. Itulah dialog antara hamba dengan Allah saat dia membaca surah Al-Fatihah. Semoga semakin meningkatkan rasa khusyuk kita ketika menjalankan ibadah salat. Mengenai pertanyaan bagaimana ini bisa terjadi, bukankah yang membaca surah Al-Fatihah itu ribuan manusia? Lalu bagaimana cara Allah berdialog dengan mereka? Pertanyaan ini bukan urusan kita. Allah yang maha kuasa untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Dan tidak semua perbuatan Allah bisa dinalar oleh logika manusia. Kewajiban kita adalah meyakini bahwa itu terjadi secara hakiki, sementara bagaimana prosesnya Allah yang maha mengetahui. Mahat, mungkin ada yang pernah naik haji di sini. Ketika wukuf di Arafah, berkumpul 3 juta kaum muslimin di sana umahat, berdoa dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan permintaan yang berbeda-beda dalam satu waktu. Ada yang minta pakai bahasa Bugis, ada yang minta pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, Afrika, Amerika, banyak. Dengan permintaan yang berbeda-beda pula. Ada yang minta kulkas, ada yang minta TV, ada yang minta tidak dimudahkan suaminya poligami, dan seterusnya. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala pendengarannya terbatas umahat, nggak mungkin bisa memilah-milih permintaan hambanya kan? Paling Allah berkata, saya pelan-pelan dah, saya nggak sanggup. Tapi Allah memiliki pendengaran yang sempurna, ilmu yang sempurna, sehingga bisa mengijabahi seluruh permohonan hambanya. Renungan Al-Fatihah. Ketika seseorang hendak memberi nasihat berharga, dia berpesan kepada pendengarnya untuk merenungkannya. Demikian pula nasihat yang ada di dalam Al-Quran. Sudah selayaknya kita berusaha untuk merenungkannya. Berikut beberapa renungan untuk surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin digandengkan dengan ayat Ar-Rahmanir Rahim. Ada 2 pelajaran dalam hal ini. Karena makna Rabb alam semesta adalah sang pencipta dan penguasa alam semesta, sehingga menunjukkan kebesaran Allah, dan itu akan memicu rasa takut dari para hamba. Sementara sifat maha pengasih penyayang dan memberikan harapan besar bagi hambanya untuk mendapatkan kasih sayangnya. Apa maksudnya ini umat? Maksudnya adalah Allah mengatur alam semesta ini itu dibangun di atas rahmat. Allah sangat tahu apa yang kita butuhkan daripada kita sendiri. Allah memberikan di saat yang tepat. Paham umat? Di saat yang tepat. Karena apa? Semuanya mabniun ala rahmatihi. B. Hamba akan menyadari cara Allah dalam menguasai dan mengatur alam bukan dengan kekerasan atau kejam terhadap hambanya, namun dengan kasih sayang dan kelembutan. Seandainya pemerintah Indonesia ini umahat mengatur rakyatnya dengan kasih sayang, pasti tidak ada pajak di bumi pertiwi Indonesia ini umahat.
Karena pajak itu akan menyengsarakan, menyiksa rakyat. Dari mana penghasilan pemerintah? Ya sudah, pemerintah kan ada badan usaha milik negara, ya dari situ aja. Nanti hasil dari situ baru disalurkan kemana? Ke rakyat. Banyak hasil bumi yang itu bisa dikelola oleh pemerintah, nanti hasilnya ke rakyat tanpa harus mengambil dari rakyat. Kenapa umat? Karena pemerintah sayang kepada rakyatnya. Tapi kalau sedikit-sedikit dipajak, kompor gas kita di rumah dipajak, jendela, ranjang kita nanti dipajak juga umat, gimana? Bisa lari kita dari Indonesia kan? Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menjaga negeri kita ini. Yang kedua, Maliki Yaumiddin, penguasa di hari pembalasan. Ada dua riwayat untuk kata Maliki. Kata ini bisa dibaca panjang, bisa juga dibaca pendek. Jika dibaca panjang jadinya apa umat? Maliki. Artinya yang menguasai atau raja. Jika dibaca pendek artinya Maliki, pemilik, raja. Sebagian ulama menyarankan agar dibaca secara bergantian sehingga kita menetapkan dua sifat ini untuk Allah. Dia sang penguasa sekaligus sang raja hari pembalasan. Kalaupun di dunia ini masih banyak raja dan penguasa yang merasa hebat, kelak di akhirat semuanya menyadari dirinya sangat lemah, tanpa daya kecuali mereka ditolong oleh Allah. Maka nanti Raja Salman, raja-raja yang lain itu semuanya datang dalam keadaan telanjang, tidak memakai pakaian kebesarannya di dunia. Pak Prabowo dan seterusnya semuanya akan apa umat? Atir Rahman abda, mendatangi Allah dalam keadaan sebagai seorang budak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada beberapa renungan untuk ayat ini. Allah menggandengkan kata ibadah dengan isti'anah, meminta pertolongan, karena seorang hamba tidak akan mampu melakukan ibadah kecuali dengan pertolongannya. Kita bisa datang ke kajian ini umahat itu karena pertolongan Allah. Kita bisa memahami sedikit pelajaran itu karena pertolongan Allah. Agar nanti menepis kesombongan, keangkuhan yang ada di diri kita. Kita bisa hadir saja di sini umahat itu luar biasa. Meskipun apa? Masuk kanan keluar kanan. Meskipun hanya sekedar main HP di tempat ini, hanya sibuk media sosial atau jualan online, itu sudah apa umat? Sudah alhamdulillah. Minimalnya apa umat? Bertemu dengan wajah-wajah soleha, bertemu dengan orang-orang yang baik yang mengarahkan kepada kebaikan. B, dengan memahami bahwa tidak akan bisa beribadah kecuali dengan pertolongan Allah. Akan menanamkan rasa tawakal ketika beribadah dan menghindari rasa ujub ketika beribadah. Karena memang umahat kalau kita baru belajar itu, maka yang pertama akan muncul adalah ujub, sombong, merendahkan yang lain, itu pasti. Nanti dengan bertambahnya lagi sedikit ilmu, maka kita sudah mulai apa? Tawadu, mulai merendah dan seterusnya. Kalau sejengkal pertama itu akan membuat apa? Kita takabur, ujub, sombong dan lainnya. C, didahulukan ibadah dibandingkan isti'anah dalam rangka mendahulukan hak Allah dibandingkan hak hamba. Ibnu Taimiyah mengatakan, Ta'ammaltu
Anfa'ad du'ai, anfa'ad du'ai, fa'idha huwa su'alul auni, su'alul auni ala mardatihi ta'ala, ala mardatihi ta'ala. Summa ra'aituhu fil Fatihati, aku merenungkan doa yang paling bermanfaat. Ternyata doa permohonan pertolongan untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Kemudian aku perhatikan di surah Al-Fatihah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Karena itulah beberapa ulama menangis ketika membaca ayat ini, merenungkan betapa lemahnya sang hamba dan betapa besarnya kasih sayang Allah yang menolong hambanya untuk taat kepadanya, sehingga hambanya hanya menggantungkan harapan kepadanya. Muazzim bin Zufar bercerita, Sufyan As-Tsauri pernah mengimami salat maghrib. Ketika membaca Al-Fatihah, beliau sampai di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu beliau menangis sampai bacaannya terhenti. Kemudian beliau mengulangi bacaan dari awal, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kenapa Umahat? Karena dia menghayati, mentadaburi kandungan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam Ibnul Qayyim Umahat sampai membuat karangan 3 jilid besar gitu ya, yang berjudul Madarijus Salikin fi manzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini hanya menjelaskan apa Umahat? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian Umahat, sedikit ini yang bisa disampaikan, semoga memberikan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta